Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat bertemu lagi di FM Family Ministry hari ini. Sebelum kita mulai memuji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang makasih, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kalau pada sore menjelang malam hari ini, kami boleh berkumpul kembali di dalam lain Family Ministry hari ini. Semuanya ini bukan karena kebetulan atau kuat gagah kami, tetapi karena kasih karunia-Mu kepada kami semua, di mana Engkau memberikan kami kesehatan di dalam hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama kembali untuk berada di dalam Family Ministry hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi semua peralatan, baik jaringan maupun peralatan yang kami pakai, untuk semuanya ini biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk menghalangi atau mengganggu ibadah kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu menguasai acara kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita memuji Tuhan. Saya ambil lagu yang pertama, Yesus Kekasih Jiwaku. Bluetooth mode. Connected. Mari kita bertepuk tangan buat kan jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan, karena Dia adalah kekasih jiwa kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku
Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amen. Sekarang kita masuk lebih dalam. Biarlah Tuhan mengatur setiap langkah kita. Saya akan menyanyikan lagu Berserah kepada Yesus. Apa suara saya cukup bisa didengar? Bagus suaranya, Pak. Terima kasih. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah,
aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Saya persilakan hambanya, Bapak Pendeta Hendra, ada untuk doa pembukaan. Pak Yohanes Sumarmo, boleh silakan berdoa Pak Yohanes. Ya, silakan Pak Yohanes. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore ini kembali kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa sore hari ini untuk kesempatan yang indah mengikuti ibadah family ministry yang sudah memberi kami kekuatan kesehatan. Terima kasih Bapa. Kami sore ini rindu memuji, membesarkan nama-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu, dan mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti kehendak-Mu, dan mampukan kami juga mengerti firman-Mu, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus tolong kami. Engkau pimpin ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kami semua yang mengikuti ibadah mendapatkan berkat yang dari Tuhan, khususnya berkat rohani, berkat kekuatan, berkat penghiburan melalui firman-Mu. Biar kami selalu dikuatkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut ibadah family ministry ini dan kami naikkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong dan aku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat pada aku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi sebab ku tak dapat jalan sendiri.
ada orang yang menolong aku. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat pada aku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangi aku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangi ku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ya, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut lagu firman Tuhan dengan lagu Yerusalem. Kita semua rindu untuk masuk ke dalam Yerusalem baru. Maka kita nyanyikan lagu ini. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku
ku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Ya, terima kasih. Saya serahkan selanjutnya kepada hambanya. Silakan Pendeta Natal Purba. Oke, kita doa dulu yuk. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, kami tahu karena Tuhan masih mengasihi kami. Dan Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Karena itu tolong kami untuk terus bisa mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat persekutuan kami, walaupun kami lewat Zoom. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melawat setiap kami, Tuhan memulihkan kami. Kalau sebentar kami sama-sama mau sharing kebenaran firman-Mu, hamba-Mu sangat terbatas, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus ada di dalam diri kami masing-masing akan membukakan rahasia firman-Mu, membukakan rahasia kebenaran-Mu, sampai kebenaran memerdekakan kami. Urapi setiap kami, Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Laptop saya agak sedikit bermasalah, tapi nggak apa-apa, saudara ya. Saya sudah cukup lama nggak bisa gabung karena kesibukan. Bapak Ibu, saya akan coba share screen ya untuk renungan yang akan saya bagikan pada hari ini. Oke, sudah kelihatan ya? Bisa kelihatan, Pak Omingwan? Belum, Pak. Belum. Oh iya, sudah. Oke. Sudah, oke. Oke, Covenant. Bapak Ibu, saya hari-hari ini lagi merenungkan bahwa Covenant ini menjadi sesuatu yang penting kita pikirkan, saudara ya. Kenapa? Kita hidup di zaman yang serba canggih, zaman yang begitu luar biasa dengan fasilitas yang luar biasa, tingkat teknologi bertumbuh dengan pesat dan kemajuan luar biasa, bahkan anak-anak kita juga berkembang, intelektual berkembang dengan pesat. Rasa-rasanya Covenant ini menjadi sesuatu nilai yang sangat-sangat mahal dan sangat langka. Buktinya apa, saudara ya? Baik itu covenant terhadap sesama maupun covenant terhadap Tuhan. Terhadap sesama, kalau kita lihat bahwa tingkat perceraian itu sangat berkembang dengan sangat drastis naik, saudara ya, tingkat perceraian. Terus yang pertama, yang kedua, perpindahan jemaat sekarang itu nggak mau diatur, saudara ya. Pasca pandemi ini, jemaat itu rasa-rasanya kalau diajak untuk covenant terhadap sebuah gereja, itu mereka susah sekarang, saudara. Karena apa? Merasa sekarang saya bisa ibadah di mana-mana, saya tidak perlu terikat. Padahal covenant itu sangat penting, di mana di situ kita dibentuk. Belum lagi covenant terhadap Tuhan, ya. Sekarang nilai-nilai kekristenan itu mulai diturunkan, saudara ya. Covenant terhadap Tuhan. Kalau kita lihat perkembangan gereja yang dulunya pembangunan rohani luar biasa, sekarang
justru mengalami degradasi seperti di Eropa, seperti di Korea Selatan, saudara ya. Ini sebenarnya latar belakang itu karena covenant yang sudah mulai tidak lagi dihargai, saudara ya. Pengkhianatan demi pengkhianatan terjadi. Padahal Tuhan itu Tuhan yang punya covenant. Tuhan itu yang bercovenant, saudara. Sampai firman Alkitab kita itu ditulis perjanjian baru dan perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sebenarnya ikat janji, saudara, covenant ya, antara Tuhan dan manusia. Dan kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan itu sangat menghargai covenant, saudara. Sangat menghargai. Orang Israel pernah mau dihukum sama Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan, gara-gara nenek moyang mereka itu melanggar covenant, saudara ya. Melanggar covenant. Oke, saya mau sharing. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah sering baca ini, sudah sering khotbah tentang hal ini, tapi saya mau mengingatkan kembali. Ini sebuah statementnya Yosua yang sangat luar biasa, saudara ya. Peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Yosua pasal 24 ayat 13 sampai 18 saya akan bacakan bagi kita. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah lain yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa-bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat latar belakang dari apa yang sudah kita baca tadi, saat itu ketika Musa sudah membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan dan mereka sudah mendapatkan bagian mereka, dan kalau saya tidak salah pelajari, ini masa-masa di mana Musa mengakhiri hidupnya, saudara ya, sudah akan mengakhiri hidupnya. Musa kembali mengumpulkan orang Israel, saudara ya. Musa mengumpulkan dan mengajak mereka membuat sebuah covenant. Kalau kita lihat orang Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada mereka sehingga mereka tidak susah-susah menaklukkan orang Kanaan. Setiap suku sudah mendapat bagian masing-masing dari tanah Kanaan. Artinya janji Tuhan sudah berikan kepada mereka dan mereka sudah menikmati berkat melimpah. Dengan kata lain, orang Israel saat itu sudah masuk ke dalam comfort zone, zona nyaman. Dan Yosua sadar betul bahwa zona nyaman itu menjadi zona yang sangat berbahaya sebenarnya. Zona di mana seringkali kita lupa diri, di mana kita lupa sejarah kita. Kalau kita sampai saat ini seperti ini bukan karena kuat gagah kita. Di tengah-tengah kondisi aman dan nyaman, Yosua mengumpulkan orang Israel untuk membuat covenant atau ikat janji di hadapan Tuhan. Kalau dipikir-pikir sebenarnya ya buat apa sih Yosua lagi untuk buat covenant ya?
Udah tahu juga mereka sudah sampai ke tanah Kanaan. Tahu juga Yosua sudah memimpin mereka berhasil. Tetapi Yosua punya tanggung jawab, saudara, bahwa bukan cuma sekedar membawa mereka ke tanah Kanaan, bukan cuma sekedar supaya orang Israel ini menikmati tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Saya pikir Yosua ini luar biasa, saudara, ya, hatinya bukan cuma sekedar bagaimana melakukan tanggung jawab, tapi ada hal yang jauh lebih besar yang Yosua pikirkan, yaitu perkara-perkara rohani, saudara. Saya pikir kita perlu juga ya untuk mengerti perkara-perkara rohani melebihi dari sekedar bagaimana kita diberkati, bagaimana kita mendapatkan mujizat, saudara. Dan untuk kita bisa masuk ke dalam perkara-perkara rohani atau rencana Tuhan dalam hidup kita, kita harus membuat covenant dengan Tuhan, saudara. Di Amos 3 ayat 3 dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Kita perlu buat perjanjian dengan Tuhan. Kita perlu membuat ikat janji dengan Tuhan. Karena itu yang Yosua lakukan kepada orang Israel, saudara. Nah, kenapa harus Tuhan Yosua aja orang Israel membuat covenant kepada Tuhan? Tentu selain orang Israel ini memang orangnya gampang memberontak, gampang melupakan Tuhan, saudara, ya. Tentu ada hal-hal yang jauh lebih esensi dari sekedar karakter orang Israel, saudara. Apa pentingnya covenant, saudara, ya? Apa pentingnya covenant? Apa pentingnya ikat janji, saudara? Seperti yang saya katakan tadi bahwa Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir bukan cuma sekedar supaya orang Israel ini dari hidup menderita, hidup sengsara di perbudakan, dan mereka bisa menikmati hidup yang berkelimpahan. Bukan. Bukan. Itu tentu bukan tujuan dari Tuhan. Bukan itu tujuan, saudara. Tuhan ingin membangun keluarga kerajaan Allah. Tuhan ingin menjadikan orang Israel sebagai anaknya. Makanya dikatakan bahwa dia yang menjadi bapaknya, saudara. Bukan cuma sekedar bagaimana mendapatkan mujizat, bukan sekedar bagaimana mendapatkan berkat. Saya pikir ini perlu kita renungkan, saudara, hari-hari ini di mana orang-orang percaya tidak sedikit datang kepada Tuhan. Yang mereka cari bukan relasi dengan Tuhan, bukan hubungan dengan Tuhan, tetapi yang mereka cari bagaimana mujizat Tuhan, bagaimana kesembuhan dari Tuhan, bagaimana berkat-berkat jasmani, saudara. Dan tidak sedikit saya lihat, mungkin tidak direncanakan atau tidak berpikir ke sana, tapi terkesan kalau kita lihat banyak pengajaran-pengajaran yang membawa jemaat ini akhirnya masuk ke dalam sebuah suasana, kita datang kepada Tuhan supaya kita diberkati. Kita datang kepada Tuhan supaya kita sembuh. Kita datang kepada Tuhan supaya kita dapat mujizat. Bukan. Harusnya bukan itu yang kita bawa, saudara. Makanya di dalam Matius 6 ya, Matius 6 ayat 31 kalau nggak salah sampai 33 dikatakan, jangan kamu takut apa yang kamu makan, jangan kamu takut apa yang kamu minum, jangan kamu takut apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu kalau kamu membutuhkan semua itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Apa itu kerajaan Allah, saudara? Apa kerajaan Allah di dalam kitab Roma dikatakan hal kerajaan surga itu bukan masalah makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Harusnya pusat dari tujuan kita untuk mencari Tuhan adalah bagaimana kita hidup di dalam kebenaran, yaitu kebenarannya Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan, dan bagaimana kita hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Dan saya percaya polanya Tuhan itu sama, saudara.
Hal yang sama juga yang Tuhan kerjakan kepada orang Israel. Ketika Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, bukan cuma supaya dapat tanah yang berlimpah susu dan madu, tetapi supaya mereka bisa hidup di dalam pola kerajaan Allah. Kalau kita pelajari saudara nanti ya, setelah saya lihat saudara ya, tujuan Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir bukan cuma sekedar mereka masuk ke tanah Kanaan, tetapi supaya mereka, kita bilang gini, supaya mereka datang kepadaku. Ini berbicara apa? Relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka beribadah kepadaku. Dua inilah sebenarnya tujuan Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan saya percaya dua hal inilah juga tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Menebus kita supaya apa? Supaya relasi kita dengan Tuhan itu dipulihkan, supaya kita beribadah atau mengabdi kepada Tuhan. Apa sih ibadah itu? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Hidup kita ini dipakai hanya untuk kepentingan Tuhan. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, untuk bisa masuk ke sana harus ada covenant, ada komitmen di sana. Untuk bisa menjadi keluarga kerajaan Allah harus dimulai dari ikat janji. Sama seperti ketika saya membangun keluarga di dunia ini, saya punya covenant dengan istri saya, saudara. Saya buat ikat janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Jadi covenant itu sangat penting. Dan ini yang disadari Musa. Sehingga disadari oleh Yosua, sehingga Yosua harus kumpulkan mereka supaya mereka tidak puas dengan pencapaian mereka akan berkat-berkat Tuhan, tapi ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar berkat Tuhan, yaitu supaya kita datang kepada Tuhan, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita beribadah. Makanya kalau kita lihat saudara ya, ketika mereka keluar dari dua hal ini saudara, Tuhan hajar mereka dan akhirnya ujung-ujungnya mereka diserakkan oleh Tuhan, mereka dibuang ke Babel, saudara. Mereka hilang, sempat lama hilang, saudara. Dan saya percaya, saudara, Tuhan itu tidak pernah berubah. Sama kita juga gitu. Covenant bertujuan untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada seluruh umat manusia yang taat kepada perjanjian. Jadi dengan adanya covenant itu di situ akan ada nanti berkat sebenarnya. Jadi itu bukan berkat, itu bukan tujuan, saudara. Nah, saya akan coba share yang lagi, saudara. Perjanjian yang Tuhan tuntut dari umatnya, saudara ya. Perjanjian yang Tuhan tuntut yang disampaikan oleh Yosua kepada umat Israel, dan hari-hari ini perlu kita bangun, saudara ya. Ini perlu kita bangun di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah dunia yang semakin liar, kalau saya bilang, nyaris tidak terkendali lagi, tidak terkontrol lagi. Bahkan gereja pun hari-hari ini semakin tidak terkontrol, saudara. Yang pertama, hati yang takut akan Tuhan. Saya lama merenungkan ini, saudara. Apa sih hati yang takut akan Tuhan? Banyak orang itu, saudara, ketika dia berbicara hati yang takut akan Tuhan, yang ada di pikirannya adalah hukuman. Hukuman Tuhan. Sama seperti seorang yang nakal, yang jahat ketemu Pak Polisi. Bukan, saudara. Sebenarnya hati yang takut akan Tuhan itu apa sih? Kesadaran bahwa Allah yang maha mengasihi, Allah yang maha kudus, Allah yang maha besar itu ada di sekitar kita, dan kita tidak mau melukai perasaannya. Kita nggak mau mengecewakan dia. Kita nggak mau menyakiti hatinya. Itu sebenarnya hati yang takut akan Tuhan. Ya, Yosua pasal 24 ayat 14a dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Saya kadang kalau merenungkan hati yang takut akan Tuhan ini, saya kadang sedih melihat diri saya, saudara ya. Karena apa ya? Kita harus akui dalam diri kita ini ada natur dosa, dan kita terus berjuang untuk mengalahkan natur dosa ini. Ada momen-momen tertentu ketika natur dosa itu lebih menguasai diri kita. Takut akan Tuhan itu rasanya terkaburkan dari diri kita, saudara. Terkaburkan.
Saya kadang kalau merenung itu dan saya ingat, saya kadang nangis, Tuhan ampuni saya. Kalau natur dosa ini masih mengendalikan saya. Itu artinya saya tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita takut akan Tuhan, maka kita tidak perlu lagi diawasi, kita nggak perlu lagi takut dihukum, enggak, saudara. Dan ini yang Tuhan mau sebenarnya. Ini yang Tuhan mau. Kita harus memiliki hati atau hati yang hormat akan Tuhan, hati yang mengagumi Tuhan. Mazmur 33 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ketika kita takut akan Tuhan, saudara, ya, dan kita berharap kasih setia Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan jiwa kita dari maut dan memelihara kita pada masa kelaparan, saudara. Saya berkali-kali saya senang menceritakan kisah saya ini, saudara. Bukan saya bilang saya sudah sempurna di dalam takut akan Tuhan, saya pun sering jatuh bangun, saudara. Tetapi ketika saya berusaha untuk memahami arti takut akan Tuhan, saudara, berusaha untuk ya sekuat tenaga lah untuk memiliki hati ini, saya lihat ada banyak perkara-perkara besar yang saya tidak pernah pikirkan Tuhan lakukan. Salah satu yang saya kagumi sama Tuhan di masa pandemi kemarin itu, saudara, kami bisa membangun 3 gedung sekaligus, saudara. Gedung gereja, punya gereja sendiri, kami bangun gedung gereja di dalam penjara, dan rumah pribadi kami, saudara. Itu di saat masa online, di masa orang susah, saudara. Tapi saya melihat justru disitulah Tuhan menyatakan dirinya, saudara. Dan memang walaupun cukup panjang, saudara, prosesnya, tapi saya lihat Tuhan memelihara di masa kelaparan, saudara. Masa kelaparan, ketika kita punya hati yang takut akan Tuhan. Saya kadang berpikir gini ya, saudara ya, saat aku hidup dalam dosa aja Tuhan pelihara ya. Saat kita bermain-main dengan dosa aja Tuhan jagai. Saya bisa bayangkan kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kita mengerti perasaannya Tuhan, kita mau taat saudarakan kehendak Tuhan. Waduh, masa sih Tuhan tidak kasih segalanya bagi kita yang kita butuhkan? Gak mungkin, saudara. Gak mungkin. Karena itu, mari kita buat covenant sama Tuhan. Tuhan, saya mau memiliki hati yang takut akan Engkau. Dan memang ujiannya akan berat, saudara ya. Akan berat, saudara ya. Arti takut akan Tuhan, kesadaran akan kekudusan, keadilan, dan kebenarannya sebagai pasangan terhadap kasih dan pengampunannya, yaitu mengenal Dia dan memahami sepenuhnya siapa Dia. Jadi takut akan Tuhan ini sangat berhubungan dengan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan akan membawa kita kepada rasa hormat kepada Tuhan melebihi kepada siapapun. Saya coba renung ini, saudara ya. Masihkah ada pribadi yang saya hormati melebihi Tuhan? Adakah pribadi yang paling saya kasihi melebihi Tuhan? Sebenarnya itu kan berhala, saudara ya. Kalau ada sesuatu yang lebih kita perlakukan melebihi Tuhan, itu sebenarnya berhala. Dan tidak jarang saya temukan. Banyak orang nggak sadar, sebenarnya dia masih punya berhala, saudara. Masih punya berhala dalam dirinya, saudara ya. Masih punya berhala. Dan Tuhan bilang itu harus dihancurkan berhala-berhala itu ya. Yang kedua dikatakan, saudara, covenant apa yang harus kita lakukan dari Yosua tadi, beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saya renungkan, saudara, bagaimana beribadah dengan tulus, ikhlas. Beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas. Saudara, saya nggak tahu kita beribadah di Zoom ini dengan tulus ikhlas atau apa. Atau karena sungkan kah? Atau karena ya daripada nggak ada kerjaan kah? Daripada ngisi kekosongan waktu kah? Setiap saya ibadah saya renungkan, saya ini datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas nggak sih? Ada tulus ikhlas, ada setia. Ini ada kadang orang daripada saya nggak tulus, saya tidak ke gereja. Dia melanggar kesetiaan, saudara ya. Jadi ini berbicara hati, saudara ya. Bagaimana hati kita ini harus betul-betul terkoneksi dulu sama Tuhan. Saya pikir beribadah kepada Tuhan dengan tulus
ikhlas dan setia ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang sudah kagum sama Tuhan. Orang-orang yang sudah terpesona kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah menjadikan Tuhan segala-galanya. Kalau tidak, saudara, percayalah, kita ini hanya ingin memanfaatkan Tuhan kok. Ingin memanfaatkan Tuhan aja. Saya saran, kita ini cuma ingin memanfaatkan Tuhan. Makanya Yosua 24 ayat 14 dikatakan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia, saudara ya. Bagaimana kita beribadah itu tulus, ikhlas. Hanya orang-orang yang kagum sama Tuhan, orang-orang yang betul-betul mengenal siapa Tuhan, bisa melakukan ini. Kalau enggak, kita akan terjebak kepada agamawi kok. Kita terjebak kepada rutinitas agamawi, dan kita kembali sebenarnya ke Taurat kalau seperti itu, saudara ya. 1 Timotius 4 ayat 7-8 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ternyata untuk beribadah itu, saudara, harus dilatih. Beribadah dengan tulus ikhlas itu harus dilatih, saudara. Nggak bisa simsalabim saya langsung beribadah tulus ikhlas. Enggak. Harus dilatih, saudara. Latihnya di mana? Emosi kita, motivasi kita pastikan dulu. Apa sih motivasi saya beribadah ini ya? Itu. Dikatakan selanjutnya, latihan badani terbatas guna, tapi ibadah itu berguna. Ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, maka ibadah itu akan berguna dalam segala hal. Saya kadang sedih melihat gini, saudara ya. Ada banyak orang rutin beribadah, rajin beribadah, tapi hidupnya nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya seperti Tuhan Yesus saja, katanya, saudara ya. Kenapa? Ada yang salah dalam konsep beribadah kita. Harusnya ibadah itu akan mengubah hidup kita. Karena di dalam ibadah itu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya selalu ngomong gini sama pelayan mimbar, saudara. Saya ngomong gini sama pelayan-pelayan di gereja. Kita harus kasih yang terbaik. Karena apa? Jangan sampai kita menghalangi jemaat ketemu sama Tuhan. Kita ini beribadah cuma sekali seminggu loh. Itu pun udah beribadahnya sekali seminggu cuma 1,5 jam sampai 2 jam. Harusnya ibadah minggu itu menjadi momentum yang sangat berharga, yang sangat kita nanti-nantikan, saudara. Kita harus sampai di sana. Itu hanya bisa kita lakukan ketika kita tulus ikhlas, saudara. Ya. Oke. Di dalam Mazmur pasal 2 ayat 11-12 dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Di sini berbicara apa, saudara? Proskuneo. Dari sini lahir nanti proskuneo, saudara. Proskuneo itu apa sih, saudara? Mencium kakinya, saudara. Ekspresi kekaguman tertinggi kepada Tuhan, ekspresi penghormatan. Tidak ada lagi yang kita kagumi melebihi Tuhan. Tidak ada lagi yang kita hormati melebihi Tuhan. Itulah sebenarnya worship, penyembahan. Jadi saya kadang agak risih, saudara, agak lucu kalau saya kadang dengar WL gini. Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kiranya Tuhan menikmati pujian penyembahan kami. Tapi ketika kita lihat ketika orang menyembah, saudara, menyembah itu asal-asalan, saudara. Padahal di dalam menyembah itu, ketika itu menjadi sebuah penyembahan, worship, proskuneo, harus ada sikap kagum, hormat, tunduk kepada Tuhan. Dan hari-hari ini hilang, saudara ya. Apalagi kalau kita sudah masuk terjebak dalam ibadah online, saudara. Kita bilang kita beribadah sambil makan gorengan, ibadah sambil treadmill, saudara. Waduh, itu pelecehan terhadap nilai ibadah sebenarnya, saudara. Karena di dalam ibadah itu harus ada yang namanya proskuneo, mencium kakinya dengan gemetar, yaitu penghormatan, kekaguman, dan ketaatan kepada Tuhan. Itu ibadah. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa. Ketika kita tidak beribadah kepada Tuhan dengan benar, saudara. Dikatakan, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Jadi kenapa kita takut akan Tuhan? Apa covenant yang harus kita bangun dengan Tuhan? Pertama, hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, saudara. Proskuneo.
proskuneo. Saya kalau lagi menyembah itu ya, saya kadang sampai satu titik, saudara ya, sampai tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut, yang ada cuman air mata tuh jatuh, tidak ada lagi permintaan, yang ada cuman bilang, God, I love you so much. Sama seperti kalau saya lagi keluar kota gitu ya, keluar kota lama, begitu ketemu istri, cuman melihat istri aja sudah bahagia, saudara. Sudah tidak punya keinginan lagi. Melihat aja udah bahagia. Saya pikir hubungan kita dengan Tuhan harus sampai di level itu, saudara ya. Karena kita percaya Tuhan pasti mengasihi kita. Kalau kita sudah sampai di level ibadah yang benar, saudara, kita sudah tidak sibuk lagi dengan permintaan sebenarnya. Karena kita tahu, dia kekasih jiwa kita, yang dia tahu yang terbaik bagi kita. Yang kita pastikan kita betul-betul hati kita mengasihi dia, kagum sama dia, dan dia bisa merasakan itu. Wow, saya kalau renungkan ini saya bisa nangis, saudara, saya bisa merinding, saudara. Ya, dan ini sudah banyak hilang, saudara, dari kekristenan yang gini-gini, saudara ya. Yang ketiga, saudara, kita harus memilih Tuhan atau berhala. Apa sih berhala itu, saudara? Sesuatu yang lebih berharga, yang lebih penting, yang lebih utama dari Tuhan. Itu berhala. Dan setiap hari kita diperhadapkan memilih antara Tuhan dan berhala. Dari mana kita tahu? Keputusan-keputusan kita ini lebih menyenangkan Tuhan atau menyenangkan hawa nafsu kita. Saya selalu bilang sama jemaat gini, saudara. Setiap hari itu kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Kalau kita tidak di pihak Tuhan, pasti di pihak iblis. Kalau kita tidak sedang menyenangkan Tuhan, pasti menyenangkan iblis. Cuma itu aja. Karena cuma dua itu aja, saudara. Muara dari penyembahan kita. Yang repotnya kita suka di tengah-tengah, saudara. Di pihak Tuhan iya, di pihak iblis juga iya, saudara. Yesua 24 ayat 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, waduh, ini sebuah power statement yang luar biasa dari Yesua, saudara. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sudahkah kita membawa keluarga kita beribadah kepada Tuhan? Saya bersyukur, saudara, sejak saya menikah, saya punya komitmen untuk beribadah bersama anak saya, istri saya. Setiap hari saya tumpang tangan, saya doakan mereka. Setiap hari baca Alkitab, saudara. Wah, saya bersyukur. Sekalipun saya keluar kota, saya tetap doakan mereka by phone, saudara ya. Kemarin saya satu minggu di Bandung, saudara, minggu lalu. Setiap hari saya tetap lakukan itu, saudara. Tetap ajak beribadah keluarga kita, saudara. Saya sedih kalau lihat anak-anak hamba Tuhan, saudara, justru rusak, saudara. Saya pastikan yang salah pasti orang tuanya, saudara. Tuhan nggak ingin kayak gitu. Pasti ada yang salah metodenya, saudara. Metode pendekatan terhadap anaknya. Ya, saya banyak layani anak hamba Tuhan, saudara. Aduh, mengerikan, saudara ya. Kita bawa orang lain ke surga, keluarga kita nggak bawa ke surga, kan silakan, saudara. Wahyu 3 ayat 15 ini ayat terakhir, saudara ya. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Waduh, saya renungkan ini, saudara. Posisi kita di mana saat ini? Tuhan bilang, kalau nggak panas, dingin sekalian nggak apa-apa lah. Sama aja, suam-suam dengan dingin sama aja. Saya waktu kecil diingatin papa saya gini, kalau kamu mau jahat, jadi penjahat kelas kakap sekalian. Jangan nanggung, dia bilang. Jangan nanggung. Sama, Tuhan juga bilang gitu. Ya, Tuhan mau kita sungguh-sungguh komitmen sama dia, punya covenant dengan dia. Kiranya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak kuat di dalam covenant dengan Tuhan. Terlalu mudah kami mengkhianati Tuhan. Terlalu mudah kami menyakiti hati Tuhan. Terlalu mudah kami melupakan Tuhan. Ampuni kami. Roh Kudus, kami butuh anugerah. Kami butuh belas kasihan-Mu. Mampukan kami untuk punya komitmen terhadap covenant kepada Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan tulus ikhlas. Dan untuk tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada berhala dalam hidup kami.
Engkau satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini, Tuhan. Di dalam Zoom ini, berkati kami semuanya. Mampukan kami. Tolong kami. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, saya kembalikan Ya, kepada terima kasih. host. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Natal Purba yang sudah menjadi saluran berkat ya buat kita semua ya. Semua diberkati firman Tuhan ya. Luar biasa hari ini ya. Kita diberi suara hati Tuhan ya. Untuk kita ikat janji dengan Tuhan. Ya. Ikat janji itu boleh saya katakan kita bernasar ya sama Tuhan. Ya, kita terus melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Ya, karena kemauan kita ini pasti banyak. Kemauan Tuhan cuma satu. Kita berani nggak ikat janji dengan Tuhan, yaitu tentang kesetiaan kita di dalam mengiringi Yesus. Amin. Ya, tadi luar biasa saya diberkati sekali ya. Gimana perjanjian yang Tuhan tuntut bagi kita umat pilihan Tuhan. Ya. Yang pertama kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya, dikatakan di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Nah, ini yang berkenan ini yang seperti apa? Takut akan Tuhan. Dan karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia mencari orang benar. Orang benar itu yang tentunya orang yang berkenan kepada Tuhan. Tidak salah lagi melangkah. Ya, karena 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini kan ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Jadi terus ciptaan baru. Ya, jadi jangan ingat ciptaan yang lama ya tentang masalah lalu kita. Kita nggak boleh lagi mengingat kembali ya. Dan yang kedua, kita ini harus beribadah kepada Tuhan dengan ketulusan hati kita, keikhlasan. Ya, yang tadi dikatakan hambanya ya, banyak orang nggak enak kalau nggak ikut ibadah Zoom, nggak enak sama saya ya, nggak enak sama siapa lagi nih, sama teman-teman yang hadir, malu rasanya ya. Kayak ibarat kata kapal selam ya, sebentar nyelam, sebentar keluar lagi ya. Tapi nggak ada di family ministry, nggak ada yang seperti itu orangnya. Amin. Semuanya saya lihat memiliki keikhlasan dalam beribadah ya. Karena saya ingat sekali itu Keluaran 23 itu 25. Jika engkau beribadah sungguh-sungguh, Tuhan Yesus itu akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah keluarga. Jadi ibadah itu berguna nggak buat kita? Sangat berguna. Ya, jangan malas. Karena di Keluaran 19 ayat 5 itu saya pegang juga itu firman. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Karena akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Itu kata firman loh. Amin. Ya, lakukan dengan keikhlasan, ketulusan hati. Jujur nih, selama family ministry diliburin hari Minggu, rasanya saya punya hutang sama Tuhan. Ya, nggak ketemu satu hari aja sama temen nih, sama teman-teman FM. Kayaknya rindu banget, pengen cepet-cepet hari Senin. Ya, jangan libur, jangan kebiasaan libur gitu loh. Kayak kemarin nih ya, saya udah menjadwal nih tanggal 18. Kan hari kebangkitan Tuhan Yesus ya, naik ke surga. Saya kenaikan Tuhan Yesus ya, saya lupa itu. Saya udah jadwal Pendeta Hairul Gultom. Seharusnya kan merah tanggalan libur ya. Tapi udah karena terlanjur, saya pikir udah jalan terus aja deh. Nanti libur lagi. Ya, kan nggak semua gereja beribadah sore hari ya. Kita bisa beribadahnya pagi, siang. Sorenya jangan nganggur. Masuk di ibadah family ministry. Kita terima berkat dari hambanya Pendeta Edu Kulto. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir ini luar biasa ya. Kita harus memilih salah satu antara Tuhan atau yang kita suka nih. Nah ini kebanyakan nih ya.
Aduh, saya nggak bisa nih kalau hari Kamis. Seumpama nih contoh. Saya nggak bisa beribadah di MM hari Kamis karena saya main bulu tangkis. Ya, itu ya. Itu kan sama salah satu kesukaan kita, hobi. Nggak salah itu sih, ya, karena untuk kesehatan tubuh. Tapi itu jadi berhala, jujur, jadi berhala. Seharusnya kita bisa cancel, kita ganti jamnya setelah ibadah. Atau dengerin firman Tuhan, setelah itu bincang-bincang, berangkat untuk olahraga. Kalau kita bisa melatih tubuh kita seperti itu, jadi saya rindu, saya cinta firman. Saya nggak bisa kalau nggak dengar ada satu hamba Tuhan yang menyampaikan isi hati itu. Nah itu, maka saya, kalau kita bisa memilih Tuhan terutama dalam hidup kita, Tuhan juga akan terus memberkati hidup kita. Amin. Ya, ada sebuah lagu yang mengatakan, tadi dikatakan ya, ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau, ya. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan engkau. Ya, kita harus mengagumi Tuhan dalam itu. Gak ada yang lain. Ya, karena dia segala-galanya, dia owner hidup kita, dia pemilik hidup kita. Ingat Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Amin. Ayo, ingat Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah. Di dalam Kristus Yesus, yang mana telah dipersiapkan Tuhan Yesus sebelumnya, untuk kita tetap hidup di dalam dia. Jadi nggak ada yang seperti sebentar di dalam Tuhan, sebentar di luar Tuhan. Tahu ya, itu namanya tobat kuman. Jangan. Jangan kebiasaan. Kalau kebiasaan yang baik, yang benar, itu boleh terus dilakukan. Tapi kalau kebiasaan yang akhirnya kita menjadi undur, seperti tadi dikatakan di Wahyu ya, Wahyu 3 ayat 15, kita suam-suam kuku, ya, jadi nggak suka, jadi akhirnya males, ya, itu otomatis kita bisa undur diri. Nah, Tuhan Yesus itu menantikan anak-anaknya yang setia, yang taat, utamakan Tuhan dalam hidup. Ingat Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan itu yang harus kita pikirkan dan lakukan dalam hidup. Amin. Ya, saya rindu semuanya kita ini bisa bersatu, unity di dalam kasih Tuhan. Gak mudah kita bisa seia, kata, sepikir, sejiwa, itu gak mudah. Kita harus memiliki hati seperti Tuhan. Amin. Saya terus berdoa buat family ministry. Ya, jangan sampai di sini aja kita terus melangkah, tapi seterusnya bawa terus teman-teman kita, rangkul mereka, ajak mereka untuk mereka cinta akan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya hambanya pendeta Firly Natal Purba diberkati ya. Pelayanannya, istri, anak-anaknya, juga jemaatnya. Amin. Amin. Terus bertambah. Amin. Dan banyak orang diselamatkan oleh pelayanan Bapak. Natal Purba. Tuhan Yesus memberkati. Silakan boleh tampilkan untuk ibadah besok. Kita besok akan dilayani oleh Ibu Grace Mail ya, Oma yang kami sangat sayangi ya, yang kami sangat rindukan ya, isi hati Tuhan untuk nanti Oma Grace Mail besok berbagi tentang firman Tuhan, tanggung jawab lebih penting dari promosi. Seperti hari ini kita diberkati firman Tuhan, covenant, ikat janji kita dengan Tuhan seperti apa. Amin. Silakan Pak Joni masih ada? Silakan satu pujian sebelum Ibu Heti Simanjuntak doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Nanti bincang-bincang bisa Pak Johannes Sumarmo. Siap? Sebentar lagi saya mau jemput Nathan les, Pak. Oke. Nanti Pak Joni Iskandar lagi deh. Silakan Pak Joni. Oke, baik.
Kita nyanyikan sebuah lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Dengarlah suara Tuhan yang lembut memanggil kita, terutama saudara-saudara kita yang tersesat. Tuhan mengatakan, marilah kembali kepadaku, anakku, karena aku sangat mengasihi. Bersyukurlah kepada Tuhan yang selalu memberikan kesempatan buat kita atas segala dosa-dosa kita untuk kembali kepada jalannya yang benar. Haleluya. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Amin. Silakan para hambanya Ibu Yati Simanjuntak. Mari kita satukan hati pikiran, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan,
Allah kami yang baik, sangat baik, amat baik di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun ya Bapa. Terima kasih untuk berkat hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih juga Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami boleh disirami dengan firman-Mu ya Bapa, yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Frinaltal Purba ya Bapa. Kiranya firman ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap pegang janji-Mu Tuhan. Kiranya janji antara kami dan Engkau dan Tuhan kepada kami. Kami tetap setia dimanapun kami berada. Apapun yang kami alami. Kami tetap setia kepada Engkau ya Bapa. Karena Tuhan tetap setia kepada kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, Kau berkati keluarga hamba-Mu ini. Kau berkati istri. Kau berkati anak-anaknya. Di dalam studi. Apapun Tuhan yang mereka lakukan. Kiranya boleh menjadi berkat. Boleh menjadi saluran berkat. Engkau berkati juga Tuhan. Pelayanan hamba-Mu ini Bapa. Dimanapun Engkau telah utus Tuhan. Boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk keluarga FM. Yang sedang di dalam pemulihan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu ya Bapa. Pak Koming. Pak Hendra. Dan juga Tuhan yang tidak kami sebut satu persatu. Kiranya mereka Tuhan di dalam pemulihan, pakai obat yang mereka minum Bapa, baik pun makanan, minuman Tuhan. Kiranya kuduskan supaya boleh menjadi kesehatan mereka ya Bapa. Terutama iman percaya kepada Engkau ya Bapa. Supaya mereka Tuhan semakin hari di masa tua mereka Tuhan. Engkau tetap menggendong sampai putih rambut mereka. Engkau tetap menggendong mereka Bapa. Bapa, jikalau di antara kami Bapa yang mempunyai pergumulan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun Tuhan, masalah antara mantu dan mertua, mertua dan mantu, anak dan orang tua Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus mau menuntun kami, memimpin kami, supaya kami takut akan Engkau, tetap setia mengikut Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan persoalan yang ada Tuhan. Terutama Tuhan kami juga berdoa ya Bapa. Untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia ini yang kami cintai ya Bapa. Di mana Tuhan 2024 Tuhan akan ada Tuhan pergantian pemimpin Republik Indonesia, Presiden ya Bapa. Siapapun itu yang terpilih, kiranya Tuhan campur tangan Bapa melalui seluruh kami bangsa Indonesia, dari rakyat terkecil ya Bapa sampai ke pusat Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan membuka hati kami, terutama para pemimpin, para kabinet Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan, bukan mementingkan kepentingan mereka untuk kepuasan pribadi mereka, untuk memperkaya diri mereka Tuhan, tapi kiranya Engkau memberikan kepada mereka kuasa, kebijaksanaan untuk memberikan pemimpin yang bijaksana dan juga para menteri yang bijaksana Tuhan, yang takut akan Tuhan. Boleh melihat Tuhan, di mana Tuhan rakyat kami bangsa Indonesia ini Tuhan, masih banyak yang memerlukan bantuan, sentuhan Tuhan, baik pangan, sandang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang ada di daerah-daerah di pelosok-pelosok Tuhan. Kami yakin dan percaya kesetiaan mereka Tuhan, memberikan hidup mereka untuk melayani di pelosok-pelosok Tuhan. Kau berkati rumah tangga mereka, Kau cukupkan apa yang mereka butuhkan ya Bapa, terutama yang jauh daripada sarana Tuhan. Sarana
penerangan Tuhan, baik juga Tuhan komunikasi Bapa. Kiranya Tuhan jemaat-jemaat yang mereka layani juga Tuhan, mereka memiliki iman yang teguh kepada Engkau ya Bapa. Sehingga jiwa-jiwa Tuhan boleh mereka semakin hari semakin Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga FM yang ada di Zoom ini Tuhan maupun yang tidak hadir. Mungkin mereka Tuhan kesibukan pelayanan ataupun pekerja apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui wadah FM ini Tuhan, kami boleh terberkati. Semakin kami terberkati ya Bapa, melalui firman yang kami telah terima setiap harinya Tuhan, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi motivasi, boleh kami lakukan kemanapun kami Engkau utuskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan di FM ini Tuhan, satu hati satu pikir. Jikalau di antara kami Tuhan, ada yang kurang berkenan Tuhan, kami yakin dan percaya. Kami di FM ini Tuhan, Kau berikan kami Tuhan, damai sukacita Tuhan. Kiranya nanti sebentar kami akan sharing satu sama lain ya Bapak. Roh Kudus, hadirlah di pribadi hati kami lepas pribadi, supaya sharing nanti Tuhan dapat berjalan dengan baik ya Bapak. Namamu dimuliakan ya Bapak. Terpujilah namamu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu, pasti Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan sempurna dan ajaib. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya apapun yang kami lakukan, tangan kami dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni untuk bantu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik